Kanha Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Kisah mengenai keajaiban ganda bersamaan dengan turunnya makhluk dewata dari surga. Setelah menunjukkan keajaiban ganda dan telah menetap di surga, Buddha yang Maha Tahu turun ke kota Sangkasa di saat perayaan Pawarana Agung. Kemudian beliau bersama sejumlah pengiringnya pergi ke Jetavana. Saat berkumpul bersama di Balai Kebenaran sambil duduk, para biku memuji kebajikan Guru Agung Buddha dengan berkata, "Awuso, Guru Agung Buddha tiada taranya. Tidak ada yang mampu menahan palang yang ditahan oleh Guru Agung Buddha. Walaupun keenam guru begitu sering mengatakan hanya mereka yang bisa mempertunjukkan keajaiban, namun tidak ada satu keajaiban pun yang pernah mereka tunjukkan. Oh, betapa tiada taranya Guru Agung kita." Saat itu Guru Agung Buddha masuk ke dalam balai tersebut dan menanyakan topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Guru Agung Buddha kemudian mendapat penjelasan bahwa topik para biku tak lain adalah mengenai kebajikan beliau. Selanjutnya Guru Agung Buddha berkata, "Wahai para biku, siapa yang mampu menahan palang yang ditahan olehku? Bahkan di masa lalu, ketika aku hidup sebagai hewan, aku tidak tertandingi." Setelah mengatakan hal tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seekor sapi jantan. Saat masih berupa anak sapi, pemiliknya yang tinggal bersama seorang wanita tua menyerahkan sapi itu sebagai penyelesaian terhadap perhitungan mereka. Wanita itu membesarkannya seperti anaknya sendiri, memberikan sapi itu bubur beras dan nasi serta makanan yang enak lainnya. Sapi itu dikenal sebagai Ayika Kalaka, artinya si hitam milik nenek. Setelah dewasa, sapi itu selalu berkeliaran bersama kawanan ternak lainnya dari desa tersebut, dan warnanya hitam legam. Anak-anak dari desa itu selalu memegang tanduk dan telinga, serta melompat ke punggungnya untuk menungganginya. Atau mereka akan menarik ekornya untuk bermain-main, kemudian memanjat ke punggungnya. Suatu hari, sapi itu berpikir, "Ibuku sangat miskin. Ia telah membesarkanku dengan segenap usahanya. Seakan-akan aku adalah anak kandungnya sendiri. Bagaimana jika aku mendapatkan sedikit uang untuk meringankan penderitaannya?" Sejak saat itu, sapi itu selalu mencari pekerjaan. Suatu hari, seorang saudagar muda
yang merupakan pemilik gerobak yang datang bersama 500 buah keretanya melewati dasar sungai yang sangat kasar sehingga sapi-sapinya tidak dapat menarik kereta-kereta itu melewati tempat tersebut. Walaupun ia telah mengikatkan ke-500 pasang sapinya membentuk kelompok besar, mereka masih tidak dapat menarik satu kereta pun untuk menyeberangi sungai tersebut. Sementara itu, Bodhisattva sedang bermain bersama kawanan ternak lainnya di sekitar sungai itu. Saudagar muda yang terbiasa menilai ternak mengamati kawanan ternak itu untuk melihat apakah di antara mereka ada sapi keturunan murni yang dapat menarik keretanya menyeberangi sungai. Ketika melihat Bodhisattva, saudagar muda merasa yakin sapi itu pasti mampu. Dan untuk mengetahui siapa pemilik sapi itu, ia bertanya kepada para penggembala yang ada di sana dengan berkata, "Siapakah pemilik hewan ini? Jika saya boleh mengikatkannya pada palang untuk menyeberangkan kereta saya akan membayar jasanya." Para penggembala kemudian berkata, "Bawa dan manfaatkan saja dia. Majikannya tidak berada di sekitar sini." Saat saudagar itu memasangkan tali melalui hidungnya dan mencoba membawanya pergi, Bodhisattva tidak mau bergerak. Menurut apa yang diceritakan secara turun-temurun, ia tidak mau bergerak sebelum mereka sepakat tentang bayarannya. Mengerti maksud sapi tersebut, saudagar itu berkata, "Teman, jika kamu bisa menarik ke-500 buah keretaku menyeberang, aku akan membayar 2 keping uang per kereta, atau 1000 keping uang secara keseluruhan." Setelah sepakat, Bodhisattva bergerak tanpa perlu didorong lagi. Ia pergi ke sungai dan mereka mengikatnya pada kereta milik saudagar itu. Bodhisattva menarik kereta pertama dengan satu sentakan, mendaratkannya di tempat yang lebih tinggi dan kering. Dengan cara yang sama, ia memperlakukan seluruh rangkaian kereta itu. Saudagar muda itu mengikatkan satu rangkaian koin sejumlah 500 keping ke leher Bodhisattva, atau harga yang ia bayar untuk satu kereta hanya 1 keping saja. Bodhisattva saat itu berpikir, orang ini tidak membayar sesuai dengan perjanjian. Saya tidak akan membiarkan dia meneruskan perjalanannya. Maka Bodhisattva berdiri di depan kereta pertama dan menghalangi jalannya. Bagaimanapun mereka mencoba, mereka tidak dapat memindahkannya dari tengah jalan. Saudagar muda kemudian berpikir, "Saya rasa dia tahu bayarannya kurang." Kemudian saudagar muda melilitkan ikatan 1000 keping ke leher Bodhisattva dan berkata, "Ini bayaran atas jasamu menarik kereta-kereta itu menyeberang." Setelah mendapatkan bayaran yang sesuai, Bodhisattva segera membawa uang 1000 kepingnya pergi mencari ibunya. Mengetahui di leher Bodhisattva ada sesuatu yang terikat, anak-anak di desa itu mengejarnya sambil berteriak, "Apa yang terdapat di leher Ayika Kalaka?" Akan tetapi, ketika anak-anak mengejar, Bodhisattva melempar mereka dari jauh
dan membuat anak-anak lari tunggang langgang, sehingga ia bisa tiba di tempat ibunya dengan selamat. Saat tiba, Bodhisattva sangat lelah, dengan mata yang memerah karena menarik 500 buah kereta menyeberangi sungai. Wanita yang saleh itu melihat 1000 keping uang yang terlilit di leher Bodhisattva, berteriak, "Dari mana kau dapatkan uang ini, anakku?" Saat mendengar penjelasan dari para penggembala tentang apa yang terjadi tadi, ia berseru, "Pernahkah saya berharap untuk hidup dari uang yang engkau peroleh, anakku? Mengapa engkau sampai mengalami kelelahan seperti ini?" Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, nenek itu memandikan Bodhisattva dengan air hangat, menyikat seluruh tubuhnya dengan minyak, memberikan minuman dan menyuguhkan makanan yang sepantasnya untuk Bodhisattva. Saat waktunya tiba, ia meninggal dunia bersama dengan Bodhisattva, terlahir di alam bahagia sesuai dengan hasil perbuatannya. Ketika Guru Agung Buddha telah menyelesaikan uraian untuk menunjukkan bahwa Guru Agung Buddha tidak tertandingi di kehidupan yang lampau hingga kehidupan sekarang ini, beliau mempertautkannya dengan mengucapkan sebagai seorang Buddha dengan syair berikut ini. Dengan membawa beban yang berat melewati jalanan yang rusak, mereka mengikatkan si hitam. Ia segera menarik muatan itu. Setelah uraian untuk memperlihatkan bahwa hanya si hitam yang mampu menarik muatan itu, Guru Agung Buddha mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, upalawannya adalah wanita tua tersebut, dan si hitam milik nenek adalah Guru Agung Buddha sendiri.